Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 103. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal hasad fahuwa mutasya'ibun minasyuhi fa innal bakhil huwallazi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi wasyahi huwallazi yabkhalu bi ni'matillahi wa hiya fi khazaini qudratihi la fi khazaini ala ibadillahi ta'ala fasyuhuhu a'zamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal hasad, anapun utawi drengki, adapun hasad, hasud atau iri, fahuwa mutasya'ibun minasyuhi, yaitu sebuah cabang dari syuh. Syuh itu kikir, cerek secek talebed, yang mana kikir. Fa innal bakhil, jadi nanti ada perbedaan antara syuha itu kikir, cerek, cecek sarana, dan bakhil. Fa innal bakhil mongko anapun sak temeni medit. Huwa iya bakhil atau huwa iku utai bakhil sama. Iku alladzi wong yabkhalu kang medit sapa ya si alladzi bima kalon perkara fiyadihi kang tetep ing dalem tangani alladzi ala ghairihi ngatasi liyane alladzi. Adapun hasad itu iri. Fahuwa mutasya'ibun minasuh, itu merupakan sebuah cabangan. Arab aki cabang dari syuh. Syuh itu merupakan kikir. Kikir itu adalah penyakit yang sangat parah. Kalau bahil, fa innal bahil, ini nanti perbedaan di belakang bisa dibedakan. Fa innal bahil huwallazi yabkhalu bima fi yadihi. Kalau bahil itu dia pelit terhadap sesuatu yang dia miliki. Kedua napa dia memiliki harta, dia pelit untuk diberikan kepada orang lain. Dia pelit cerek kelaban bareng sekandi. Dia pelit dengan sesuatu yang dia miliki, itu namanya bahil. Namun kalau dalam hadis itu bakhil, diantara bahil yang sesungguhnya siapa? Bahil itu yaitu orang yang ketika disebut nama Nabi dia tidak mau menjawab. Itu namanya bahil. Di antaranya bahil bani bukan bahil yang tidak mau ngasih sesuatu yang ada yang dia miliki bani. Yang dalam hadis kan tidak nikah. Orang yang ketika mendengar nama Nabi tidak disebut, itu diantaranya adalah orang yang bahil. Ngiding asmana Gusti Nabi sebut ini kata ajawab. Maka nama Nabi mendengar nama Nabi itu disebut, maka di situ dianjurkan untuk menjawabnya. Kula taman mangki dalam situng keterangan tak keleronang Kifayatul Adqiyah. Beda situng orang fajir nih penjahat yang semangkin. Beda situng penjahat atatang kebi ulama bi orang soleh. Ternyata seorang fajir itu, seorang penjahat itu ketika meninggal, orang soleh tersebut bermimpi, amempeh bertemu dengan seorang yang fajir. Ternyata orang yang fajir itu dia mendapatkan nikmat di alam barzahnya. Saking anu gempang masuk surga. Tapi kan bukan surga. Mung samangkin orang itu tidak masuk surga, tapi ada di nikmatku kubur. Kalau dalam kitab Ar-Ruh itu ruhnya orang meninggal itu ada dua. Ada di sijin, ada di iliyin. Ketika orang itu baik ada di iliyin, ketika orang itu jahat itu ada di sijin. Kitab Ar-Ruh karang Ibnul Qayyim, semangkin dibuat rujukan orang Wahabi. Namun orang Wahabi tidak mau mengakui pada kitab itu. Karena apa? Karena dia condong kepada pendapat Ibnul Qayyim ini condong ke pendapat ulama-ulama ahlu sunnah. Di antaranya ngoliaki
apa sedekah ka mayit, ngoliakin ya gempeng tahlil, ngoliakin apa. Itu dalam kitab Ar-Ruh. Makanya dalam masalah sholawat, ini bahas kalau sholawat gitu lagi. Malelo tegang ini. Ini dalam masalah sholawat, ini kak, lakar memang sudah ada perintah. Nabi orang nih kak ngelakonin sholat, maca sholawat berarti orang tersebut melakukan perintah Allah yang pertama. Karena di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Dalam ayat itu ulama menjelaskan bahwa solawat yang diwajibkan itu ketika di dalam sholat. Ketika bukan di dalam sholat dia tidak diwajibkan. Kulawi sampean lo maresa arena lo salawat ngkilo lo penapa? Tapi rogi. Karena apa? Karena di dalam solawat nih kak agak 2 derajat saya paling tinggi. Agak 2 derajat saya paling tinggi. Karena apa? Karena bedenah alam semesta gitu jelas lagi. Karena bedenah langi, bedenah surga kalabun kanikmat, bedenah malaikat adanya surga dengan kenikmatannya, malaikat dengan kehebatannya, lautan dengan kedalamannya, apa bumi yang dihamparkan dengan keluasannya, semua itu masih numpang pada nur Nabi Muhammad yang mana Allah Ta'ala menyampaikan dalam hadis qudsinya, laula kalama khalaftul aflak. Seandainya bukan karenamu Muhammad, seandainya bukan karenamu Muhammad, ulang dua kali, niscaya aku tidak akan ciptakan alam semesta itu. Badana kau lebih sampean, badana swarga, badana malaikat, badana bidadari nikah keng karena Allah mau menciptakan Nabi Muhammad. Orang si fajir nih kala, orang si jahat nih kah, ternyata ketika dia mati, sal nikah mati, bodoh ini nikmat kubur, bodoh ikan dengan sepatod. Kemudian ditanya sebab apa kakek? Jia ring bi orang ikenal ketika hidupnya, tapi kakek sal mati ya mi bodoh ikan dengan sece saena, cang ulama gila, cang orang soleh gila. Dia orang sefajir, orang yang jahat itu menjawab, suatu ketika aku pernah mengikuti pengajiannya seorang ulama dan ulama itu menyampaikan sebuah hadis. Dalam hadis itu dijelaskan barang siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad itu disebut, kemudian dia menjawab dengan suara yang keras, maka dia akan masuk surga. Kata ulama itu. Kemudian orang yang sefajir kak dinto asal disebutnya mana Nabi Muhammad ni kak jawab sallallahu alaihi Muhammad, pokoknya jawab sallallahu alaihi, jawab kalaban suara si raja le sebab jawab gila orang ni kasarang Gusti Allah isabe ikan dengan si saya dalam artian dalam isabe ikan dengan nikmat kubur dan gila. Mana Nabi orang mati kan beda nikmat kubur kak dinto raudhah miryadil jannah, itu sebuah taman dari taman-taman swarga. Mung seksa kubur kak dinto apanya hufrah min hufarin niron, sebuah jurang daripada jurang-jurang api neraka. Mau Nabi sekilong kiamat salah budian kan beda proses ya, beda swarga beda neraka. Mung samangken beda alam barzah seesena seksa kubur apa nikmat kubur kalaban seksa kubur. Jadi ini di antara faedahnya sholawat. Ketika nama Nabi Muhammad itu disebut, orang gila tidak menjawab, maka itu dikatakan orang yang bahil diantaranya. Diantaranya itu adalah orang yang bahil. Sangking anu nah, apa nyaman? Sangking penting sholawat. Kalau bukan mangki kinto keterangan selawat tinggal lawanan malai kelima selawat sedek pandai lawan Niki sallallahu alaihi wasallam. Keterangan di dalam hadis kita benik bini saya kambi. Kebun Gusti Nabi dak nika atani atin min indi rabbi. Ada seorang utusan atin datang min indi rabbi dari sisi Tuhanku, kata Nabi Muhammad. Bada situng utusan bada malaikat bi Gusti Allah yutus entar kasengko. Faqalah pas adabu
malaikat gila utusan gila apa? Man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asyra hasanat. Barang siapa yang membaca sholawat kepadamu Muhammad, nika apanya mana si adabu ka utusan gila Gusti Allah. Si adabu de Nabi Muhammad utusan Gusti Allah. Iki kan nyambung dak nika iki. Gila paden nika beda enggak anu kan dari Nabi malaikat Jibril ke Allah kan dak nika. Beda ada satu utusan atau basitung malaikat bi Gusti Allah diutus ka Nabi untuk menyampaikan apa saya suruh sampai saya pada Pak bi malaikat gila apa kata Allah man shalla alaika barang siapa yang membaca solawat kepadamu Muhammad min ummatiga dari umatmu solatan satu solawat saja kata Allah lahu biha asyra hasanat maka Allah mencatat dari satu solawat tersebut asyra hasanat 10 kebaikan maca situng selawat icatat 10 kebagusan satu salawat. Baik itu sallallahu ala Muhammad, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, atau salawat-salawat selain. Salawat sekempang tak apa-apa. Mana bih maca salawat sallallahu alaihi sampean maca katibi mare bojong sallallahu alaihi ya ada sampean tambahin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima puru maca sallallahu alaihi malih henggela ada domir yang merujuk padanya. Mana Nabi sallallahu alaihi kasih ada kan dak nikah. Mengbadai parengin anu ya ada punten. Kula mangki keterangan dak nikah. Barang siapa yang membaca satu selawat kepada Nabi Muhammad maka dibalas 10 kebaikan. Satu selawat 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyiatin dan dihapus oleh Allah asyra sayyiatin 10 kejelekan. Dibalas 10 kebaikan, dihapus darinya 10 kejelekan. Apa 10 kejelekan? Dosana. 10 dari dosana hapus. Terus wa rafa'alahu asyra darajatin dan diangkat lahu pada orang tersebut asyra darajatin 10 derajat. Yang kak derajat 10 derajat diangkat oleh Allah. Waradda alaihi misliha. Waradda dan kembali salawat tersebut alaihi kepadanya kepada orang yang membacanya misliha sama dengan dia yang dia baca dalam artian engki pakun oleh kenceran. Bagi oleh kenceran reng la ibalus la oleh 10 kabagusan, la ibalus apa la igusok sa apanya mana 10 kecubaan sudah diangkat 10 derajat apakah dia masih mendapatkan pahala ki oleh kenceran saking rajin maca selawat wan jadi juga nih kinto ada buakin ndak nika atani Jibril bi bisyaratin malaikat Jibril itu datang kepadaku kata Nabi Muhammad bi bisyaratin dengan membawa kabar gembira. Lam ya'tini bimithliha. Malaikat Jibril itu tidak pernah datang membawa kabar gembira seperti itu. Kata Nabi Muhammad. Qala man shalla 'alaika min ummatika marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang membaca salawat kepadamu Muhammad dari umatmu satu kali saja maka oleh Allah dibalas 10 rahmat. Yang membaca satu salawat dibalas 10. Pak paham nggih situng salawat ibn 10 wa man shalla alaika asyran sallallahu alaihi biha mi'atan barang siapa yang membaca salawat kepadamu Muhammad dari umatmu 10 sallallahu alaihi biha asyran maka Allah membalas kepada umatmu yang membaca salawat 10 tersebut dan yang membaca salawat 10 tersebut dibalas berapa mi'atan 100. Jadi mung situng 10 mung 10 100 kangen cukup kali akidah nih kan lagi. Wa man shalla alaika mi'atan sallallahu alaihi biha alfan dan barang siapa yang membaca salawat kepadamu Muhammad 100 kali maka oleh Allah dibalas berapa? Dibalas 1000. Wa man shalla alaika alfan harramallahu jasadahu 'alan nar dan barang siapa yang membaca salawat kepadamu wahai Muhammad dari umatmu itu membaca 1000 kali
Apa jaminan? Harramallahu jasadahu 'alan nar, maka diharamkanlah jasadnya oleh Allah untuk disentuh api neraka. Maca saya bu. Walaupun sekali saya bu. Punten, ikin to gula mangki manabihin di dalam hadisnya ini tidak dijelaskan berapa are sekalian punten. Namun saya menjumpai keterangan nikah fi kulli yaumin alfa marrah. Dalam satu hari itu ketika membaca salawat 10.000 kali, maka dia jasadnya diharamkan oleh Allah untuk disentuh api neraka. Berarti walaupun sampai seminggu deh. Nggih, dadi mon bisa ben are maca 1000. Maca sepande. Salawat si paling pandai. Sallallahu alaihi Muhammad, cepet loh apa? Tergantung kita nyaman seneng hosong ipa cepet, hosong ipa laon kan ini tergantung kitanya. Sangking rajana kencera maca salawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Akad dia bajang misalnya. Ibnu Abbas itu adalah seorang ulama fikih dari kalangan sahabat ulama ahli fikih dan juga ulama ahli hadis. Ketika sholat kencang sampai cocok kencang. Allahu Akbar. Mungkin orang tarawih ini mungkin bajeng cepet jika lakukan setan. Jangan sahabat saya lain saya negor dari Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Abbas nih kah tretana Sayyid Abdullah. Berarti Ibnu Abbas nikah sapopona Nabi. Mau ngapojong cepet dia kalakona setan. Karena al-ujlah minasyaiton. Ruka furu je kalakona setan. Ya rengko cepet setan lo sampai aku dengkok engko lamari abajang gitu. Engko lamari saya bajang setan kilo sempat saya dengkok. Karena dari situ ulama itu menjelaskan dalam masalah ibadah penting nikmat dimah. Nikmat yai cepet sepenting patehana bener silahkan cepet. Tembong maca abid tapi apa nyamana tapi lo hosok pikiran kemandeman. Akadnya jadi imam. Mung dadi imam nih cek sampai bil abid. Walaupun hafal al-ghasyiyah, hafal Iqra, hafal apa Sabbihisma rabbikal a'la atau ayat-ayat selain walaupun hafal mung dadi imam cek baca dadi imam. Kenapa? Karena makmum itu pasti terganggu. Ketika makmum sudah membaca Fatihah, imam tiba selebur pikir makmum ke dari mana? Lo bisa. Kulhu berarti berlaku. Kulhu lo orang berlaku. Sahabat Mu'ad itu pernah ditegur oleh Rasulullah. Sahabat Mu'ad ngimamin abid. Pas sahabat laporan ke Nabi. Mung sahabat Mu'ad dia ngimamin je abid sehingga orang gila setera ngarek terganggu, setera ya terawal jual terganggu. Apa debuna Nabi? Afattanun anta ya Mu'ad. Jangan fitnah orang jual. Fitnah derma ya orang terganggu dalam sholatnya. Lo hosok lo apa? Berentengan lebih beda kana kene ngagaje. Kan lo hosok sakabina lepas ya. Karena apa dalam wasiatul Mustafa itu wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali di antaranya seorang imam yang riya di dalam sholatnya itu ketika dia sholat sendirian cepat, ketika menjadi imam dia lama. Itu di antaranya orang yang riya. Di antaranya. Nah kadang samangken benikeng menilai di antaranya kok cek benyang. Terjadi apa? Seorang imam itu tidak mengetahui ilmu fikih. Ilmu aturan-aturan dalam fikih. Banyak ngambil Quran kini. Aku sering nang masjid lah Pak Cakanceng. Sering nang masjid. Ketika menjadi imam sholat Jumat diambil apa Quran kini. Dibuka nunduk ya lo katela. Aku lihat dengan polo hosok jeling dari pengkilu. Kayak macam Quran. Ibu baca nih. Iki kalah dari kantong. Ya tapi buka ayat apa Bain? Saya bukan bi kriking. Ya lanceng bisa lanceng lah kira. Mare disabek. Ria bahaya.
Karena lo owning di kota itu orang yang mengetahui ilmu fikih itu sangat minim. Di antara bab hadis, di antaranya bab fikih. Coba olatin masjid-masjid iki maafin. Kula teman apa jengai masjid atin ti kula burung. Kula burung apa jengai nang masjid atin. Beda apa itikafan kula anu ninda orang. Terus ninda jelinga sakale. Itikafan kan banyak orang-orang cadar sih. Taruh itikaf malam selekor aku lentar. Ternyata tol nikah. Tol masjid atin masjid saya nikah, masjid atin sandal abolik. Abolik wudu kadang nite di atas sandal. Kan najis. Goreng beni sandal lebih teteri. Kemudian naik ke atas masjid, kula mikir, kan najis ke kapi lepas. Pas kula omong, di situ orang sadar cadar omong kula. Orang Madura, ketepan orang Madura, omong bi kula. Ternyata aja epon keyakinan mereka apabila masih menyentuh tanah itu tidak najis. Cek bahaya nah. Lo kan kurung ngiber ikan biar bojeng. Lo najis itu. Pokong ki nyiting tanah. Olatin sampean orang-orang bini salafi ki saya hijrah mangken urung ngiber yang gue bojeng bisa. Lalu aruku lah bojeng wi kisan. Sandal celada kan dia ngatin gue kayak kula keng lapi kopian banyak orang jual kopi. Ini diantaranya apa? Kurangnya ilmu fikih. Saya celolatin di masjid-masjid gak ikim. Sangat tidak lo areken. Tidak memperhatikan terhadap ilmu fikih. Lebih dalam masalah ngimamin, dalam masalah kadang-kadang suara yang diandalkan, sedangkan ketika suara ditarik, aguli. Belum pajang Jumatan sering. Pajang Jumatan karena imam aguli. Karena suara kan ali guli sakole halang lalu kuat kisah. Suara apa ketika suara ditarik aguli. Apa jangan? Apa jangan aguli. Yalah nampun apa jang tuhur marin. Aguli rempak kali. Angganan ketika menjadi imam umpama lo kuat ya baca tengki suara nah. Karena dalam sholat itu benikeng pamir suara di dalam sholat kisah ngadep ke pangeran kan nih lagi. Nah olatin ulama iki maafin iki pondok ima toman sampai areng cereng macaan. Punten yalah paja andalah al-falak yalah kulhu al-hakumut takatsur. Karena itu ketika makmum sudah selesai membaca Fatihah, kan lo terganggu. Kan enggak nih? Mung sabihismah. Gula mah kayak mama hafal sabihismah, hafal tabarak, hafal lo teman nyocol. Pasti lo ganggu. Nih kan, pon. Cek lanceng. Karena apa? Kurangnya ilmu fikih. Makanya kuda teman mikir cek saking karena ilmu nah baik yang ada yang menjadi khotib, yang menjadi setutin apa ijid masjid cek ke orang fikih no kayak mung sholat mah nyurocos kayak nggak murai nggak murai. Tapi ketika ditanya fikih kosong fikihnya. Mungkin kuda teman negor ketika bacaan suratul ladzina an'amta pakai lagu an'amtahnya dipanjangkan. Suratul ladzina an'amta. Di lagu an'amtahnya kan di lagu. Ketika A-nya dipanjangkan itu ada dua alif yang diidghamkan. An'amta kan enggak nih enggak? Mana bineng ilmu di dalam ilmu nahwu kan enggak nih enggak? Ketika an'amta berarti an'amta. Mana ketika an'amta artinya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ketika an'amta, apakah engkau telah memberi nikmat? Salah. Memang ada tersiksa ke tibi. Ria lah nemu lakon. Banyak. Engki juga kan cakan jaya pondok berian Dul Kapi gula tepang kiano ala kar gula iki mah compongin Dul Kapi teben akar ya pin apa Roma mengimamin padahal kocang aja lah habib tapi karena palancong iya kana budu wa iya kana stana wah ria bahaya gitu. Sangat tidak memperhatikan dalam masalah najis dalam masalah Fatihah cek banyak
Makanya cek saking dari anak cakanca santri bisa apa mana ngingain ya ntar ke masjid tok. Pokoknya lah rajin ke masjid, cara put tete imam. Pasti suatu ketika mana bisa santri kadin tok pasti imam maju suatu ketika. Kula dari lamba aktif-aktif di masjid lo teman repu setero tete imam lo tero repu napa. Tapi ketika ada Jumatan itu kosong, orang bingung imam lo dateng, laku lagi ya ngarah ya aku can potere pas roba maju. Iba maju. Oke. Iba maju ya jalannya Mas Santri kan nyerocos saking seru khotbah. Seru cerita apa bain. Saking ledunging. Pokoknya rukun 5 rukun jangan sampai ditinggal dalam hal. Saking santri ada nikah. Tinggal ketika zuhur bojong ke masjid, asar bojong ke masjid, maghrib lo bisa lo kenapa. Pokoknya pasti deh bisa apa bisa maloros orang-orang salah di masjid. Kan ada nikah lagi. Ya tapi dong kadang sibuk bilaku lalu lah kok yang terakhir terus lalu enggak ke masjid. Padahal kata ulama itu benteng dari setan itu diantaranya masjid. Jadi ada nih kamu kalau sana karena kuliah apa banyak cakanca nih ada dari jauh lah jamaah tabligh kisah. Jamaah tabligh itu ilmunya saking ini umpama dibandingkan palinglah situng ibtidak di pesantren jamaah tabligh keng bongol adunging apa ada wajang reng jamaah tabligh ya pun kula ge adunging ada wah bede laten kula teman ngireng tapi ya ilmu na pun kula kok kiwi dan tetap kayaknya saya pakai lagi negor orang yang habis asandalan ke tempat paudu lalok najis lah kerong cangreng isa jadi bisa tanggung jawab ke kabin orang siapa jangan dinda kula toman kula teh kasih kita teh akar acaper orang-orang hijrah ya apa cai pon nih kan mengaku dia hijrah orang-orang Wahabi asli nih kisah itu acaper dari pakemian kisah pakemian jeding kan lain dari pakemian acaper dari masjid udah malah kena orang acaper angkana ya mung soro ada di kisah saling keceplos. Mungkin solusinya dibikinin poster tata cara setelah wudhu atau lebih visual. Sangking kora apa kurang ilmu fikih bede perkotaan mungkin cek orang aja pun karena bisa cakanca walaupun ya sambil ke masjid sambil tongok siapa tahu deh bisa main orang ini kisah. Tutorial. Mungkin selawat lagi. Kilo ada pakai lain. Aja selawat nih. Terus Nabi Muhammad nikah ada man shalla alayya fi kitabin barang siapa yang membaca sholawat kepadaku fi kitabin di tulisan nulis selawat benih keng maca selawat ada kertas kita bacain selawat itu wain benih kebayi jimat benih tapi barang siapa yang menulis selawat lam tazal man shalla alayya barang siapa yang membaca selawat alayya kepadaku fi kitabin di kitab dalam artian dia menulis selawat lam tazal al malaikatuh maka malaikat selalu tastaghfiru lahu memintakan ampun lahu kepada orang yang menulis tersebut madama ismi fi dzalikal kitab selagi namaku masih ada. Dadi mana bi kula sampean nika kan kitab. Kula tolesin bi kula sampean cek kitab to apa bain. Yang penting selo enyek-enyek orang. Apa itembo apa-apa tolesin. Hah? Ini pokoknya tolesin nika apa? Selagi itu ini kata Bunda Nabi nih selagi tulisan nika ibadah selagi tulisan ini masih ada maka malaikat selalu memintakan ampun kepada orang yang menulis. Tembok rumah orang. Hah? Misalnya kita kan tembok rumah orang ya bukan rumah saya kita pakai pilok gitu. Ya bang ya kalau mau nabi romana orang kan wa izin kilun izin kilun. Bahaya juga kalau nggak jelas ya. Nanti videonya di cut.
Gak dikasih ampun. Kita tulis nampai tembo apa-apa tulis selawat selagi tulis seni kaki ibadah maka malaikat selalu memintakan ampun. Tastaghfiru ni kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni kan al-iltizam, ad-dawam wal iltizam. Selalu terus-terusan minta akih sapora ka Gusti Allah untuk orang sinoles gila. Lah ini kan Nabi Dawuda Nabi ini kan wajib kulit sampean itu wajib untuk percaya. Kalau sudah hadis itu wajib percaya. Sepenting bukan hadis maudhu. Kalau hadis maudhu itu hadis palsu. Bukan Nabi yang bersabda tapi orang yang mengada-ngada. Itu hadis maudhu. Kalau hadis ya hadis nabawi atau hadis dhaif pun itu wajib kita percaya. Mana Nabi hadis dhaif wajib kita percaya. Karena itu dhaif itu hanya dalam perawinya saja. Si dhaif. Mana Nabi Dawuda Nabi pakun Dawuda Nabi. Wajib kita untuk percaya. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak akan bersabda telok kira debu kecuali ada wahyu dari Allah. Makanya hadis itu juga firman Allah tapi namanya hadis nabawi. Kalau firman Allah yang tidak ada dalam Al-Qur'an itu namanya hadis qudsi. Tapi kalau hadis nabawi Gusti Allah nika adabu menyampaikan dari Gusti Nabi yang melafatkan yang membuatkan lafaz tek lafaz ini kan Nabi Muhammad. Nika namanya hadis nabawi. Umpama Nabi Muhammad nika umpama orang Madura, malaikat Jibril nika madepak ka de Gusti Nabi bahasa Indonesia. Kemudian dibadurakan oleh ada nika lah. Nika namanya hadis nabawi. Nabi sesebodoh sohe hasan marfu. Mana Nabi maudhu itu hadis palsu. Mana bisa mangken maudhu nikah ketika oleh Syekh Utsaimin, Syekh siapa nikah dianggap tidak sahih maudhu. Orang Wahabi kan gula kedua nana. Banyak kita bareng Wahabi yang lele itu. Terus man sarrahu kata Nabi wali qaulihi alaihi salam dan juga Rasulullah pernah menyampaikan man sarrahu ayyalqi Allah wa huwa anhu radin. Barang siapa yang senang untuk bertemu dengan Allah itu Allah dalam keadaan ridho. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah meridhoinya kepada orang tersebut falyaktsiri minas sholati alayya maka memperbanyaklah sholawat kepadaku kata Nabi. Barang siapa yang ketika sudah meninggal dia ingin berjumpa dengan Allah sedangkan Allah ridho kepadanya maka memperbanyaklah sholawat kepadaku itu kata Nabi. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam man aktsara minas sholati alayya fi hayati barang siapa yang memperbanyak membaca sholawat alayya kepadaku kata Nabi fi hayati di waktu hidupnya amarallahu jami'a makhluqatihi maka Allah memerintahkan kepada semua makhluknya mungkin beda jin beda manusia beda malaikat pokok makhluk Gusti Allah Ta'ala merintah satu makhluk ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi untuk memintakan ampun kepada orang tersebut ba'da mautihi ketika orang tersebut sudah mati. Saking pentingnya selawat. Terus waqala alaihi salam barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aktsiru minas shalah memperbanyaklah kalian semua minas sholati dari selawat alayya kepadaku fa innaha nurun karena selawat itu menjadi cahaya fil qabri di kuburan. Kula sampean salseda yang menjadi cahaya itu selawat. Ketika kula sampean di mahsyar seteti cahaya napa? Wudu selalu ketika ada di mahsyar. Makanya Nabi itu bisa mengenali umatnya diantaranya dengan satu tanda karena umat nikah pernah audu terang. Oke, pernah audu. Orang yang saya audu, orang sajang bajang nih. Sila pagaudu lah. Manabi solawat ini menjadi cahaya fil qabri di kuburan. Coba kulit sampean bayang akibain ketika ngubur mayit. Isabe kenangan sepetang. Umpama kula lebih sampean pada nikah kan pasti kula sampean pada nikah juga nih. Ketika dina patakom. Sing malam mah. Omong peteng. Isdina aki bi tibian.
Makin tak kodar, malah bisa buru makin. Lalu bisa buru. Ipak kempok bi orang-orang lain. Isi tung dengan si sangat petengan pasti sangat takok. Lah yang akan menjadi lampu bagi orang ahli kubur apa? Solawat. Wa nurun ala sirat, dan salawat tersebut menjadi cahaya ala sirati, di sirat jembatan. Wa nurun fil jannah, dan menjadi cahaya fil jannati di surga. Jadi makai surga nih orang yang paling terang cahayanya adalah orang yang ahli membaca salawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, maca bab salawat kilun. Lah sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas shalah," memperbanyaklah kalian semua minas sholati, dari salawat alayya kepadaku. Fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar. Karena salawat itu bisa meredam terhadap murkanya Allah yang Maha Perkasa. Apa yang bisa meredam terhadap murkanya Allah adalah salawat. Unggul sampean kan benar maksiat. Seandainya benikeng karena Allah Ta'ala maha belas, angki apa namanya santap ki ada nikah. So maksiat benar, apa saya lo maksiat? Mata maksiat, hati maksiat benar, kopeng maksiat, keluarga embong maksiat. Lah yang bisa meredam terhadap ghadabul jabbar, yang terhadap apa? Murkanya Allah yang maha perkasa apa? Yaitu salawat. Makanya banyak macam salawat. Sampai bejeng mengelak beri salawat lo sah. Bejeng gitu. Bejeng lo beri salawat lo sah. Wa tuhinu kaidas syaiton, dan juga bisa menghilangkan terhadap tipu daya setan. Yang diantara faedah salawat yang sangat menarik nih kah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsarukum sholatan alayya." Yang paling banyak di antara kalian semua yang membaca salawat kepadaku, aktsarukum azwajan fil jannah, maka dia yang paling banyak mendapatkan istri di surga. Oh, ini enggak banyak. Aduh, kulu surga. Banyak. Kulu kan lo bisa membayangkan hum wa azwajuhum apa? Kenapa? Hum azwajuhum alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Dan ikut Yasin kisah hum ahli surga itu hum wa azwajuhum, dan istri-istrinya hum wa azwajuhum muttaqiina alal araiki muttaqiun. Kan dek nih ahli surga nih kan Ketika Nabi bermesraan dengan istri-istrinya, bidadari itu benih kamar, benih hotel, benih apa? Oh iya no. Di dalam tafsir Hamami ini kegula maca fi syatril anhar, di pinggir-pinggir sungai. Kan di surga ini kan berdempak sungai. Sungai dari susu, sungai dari matu, dari aing taber, dari khomer. Kan ndak nih lagi. Ini kan di pinggir-pinggir sungai. Fi syatril anhar, tahta dhilalil asjar. Di bawah apa? Pepohonan-pepohonan yang rindang yang penuh dengan taburan-taburan bunga. Tinggalin dia so. Akulu saleso nyelok khomer mabuk. Akulu. Udah mikir gak kesen. Kitab serayat nih kan. Ternyata sangkeng nih ada kat ini kelepon gue. Sampai gue mikir, paham pas masuk suara ketemu bi emang. Pak lo malu orang dia. Ini lepas keluar lu jongkak gitu. Ada tirin naik. Ini sangkeng ini aropa yo raja surga nih kan raja. Surga nih kalau ngibeni pas sakamar Al-Quran nggak dinto rolakona ka ardis samawati wal ardi kan dek nih wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard. Luasnya surga itu arduha as-samawat wal ard, yaitu luasnya seluas langit bumi. Ada buntas.
Saking luas. Ya bisa kula sampean. Aku lu. Itu ahli surga. Ada beluput. Saking dik mana. Kula ngekir. Ternyata itu sangat mudah. Rasulullah itu memberikan solusi untuk masuk surga itu sangat mudah. Pertama, kuncinya surga la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Kita sudah pegang kuncinya. Lah, laku kuncinya masa lo masuk apa demak kuncinya. Kita sudah pegang la ilaha miftahul jannah, kita sudah baca. Tiap selesai sholat kadang satu la ilaha illallah la ilaha illallah kita sudah baca. Mengenai dalam hadis ini kan apanya mana mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri. Saking murahna Gusti Allah. Saking apa? Beles. Itu ora dosana. Bahkan orang yang 70 tahun dia kafir ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dihapus semua dosanya, dia masuk Islam. Enggak gue lagi sampean banyaknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disambung dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Cek gampang memberi solusi. Akatia di dalam situng hadis. Gula maca di dalam Jami'us Shawir ni kan. Dalam Jami'us Shawir. Subhanallah nisful mizan. Ketika kita membaca subhanallah, pahalanya itu separuhnya timbangan. Umpama timbangan amal nikah sana parajana, subhanallah itu memenuhi separuh timbangan. Kencer. Umpama bisa sanapa kok rajana timbangan, ternyata subhanallah itu pahalanya bisa memenuhi separuh dari timbangan. Saking anu saking Gusti Allah ini kan memberikan solusi cek gampang ka umat Nabi Muhammad ni kala. Subhanallah nisful mizan. Walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Makanya apa banyak kalimat yang sangat dicintai oleh Allah apa? Idabuna Nabi Muhammad kisah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ditambahin la haula la apa wala haula la quwata illa billahil aliyil azim. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gadin to ide lemning kita apa Mukhtarul hadis ni dijelaskan malaikat Jibril ni ketika Nabi Muhammad Mi'raj ibukta sareng malaikat Jibril tapangkibi Nabi Adam nikah menyampaikan satu pesan. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa wirasyul jannah la haula wala quwata illa billah, bahwa tanaman-tanaman surga itu la haula wala quwata illa billah. Berarti ketika kita membaca la haula wala quwata illa billah satu, itu kita sudah menanam di dalam surga. Kita sudah punya tanaman dalam surga, masa kita tidak mau untuk masuk surga? Ada nih kah? Kematang tanaman gitu. Saking memberi solusi secek anu nah. Tapi kula wong riya lo tombu, ngriya ongku lo tombu ongku. Karena ketika membaca cek sampai riya, cek sampai sombong, cek sampai takabur, kita ikhlaskan dari hati. Cek sampai lo cikat ongku. Bahkan di dalam keterangan kulhu kisahlah, keterangan kulhu siapa saja yang membaca kulhu, Nabi yang menyampaikan dalam usfur gitu. Barang siapa yang membaca kulhu 3 kali, dia seperti menghatamkan Al-Qur'an. Mung 3 kali. Ketika dibaca 11 kali, maka dibangunkan oleh Allah dari batu yang merah di dalam surga. Dibangunkan rumah di dalam surga. Mungkin lebih sampean maca kulhu 11 kali. Landi romai surga. Baca 11 kali benar. Landi romai surga. Saking beles. Tapi ketika berbuat maksiat itu butuh modal. Kula secek tetina buktere raja beri. Orang nang ke orkes compok ning aburi sagemi kula tanya. Angko se orkes ling 15. Abri kana goro sampai sagemi nang ke orkes. Larang ya pon gula. Saking terlalu maksiat cek larang. Nggih.
Tapi ketika Allah memberikan solusi untuk masuk surga, subhanallah, alhamdulillah, wala apa, Allahu akbar. Allahu akbar itu pahalanya apa, kata Nabi Muhammad dalam Jami'us Shawir itu? Allah, wallahu akbar tamla'us samawati wal ard, pahalanya itu bisa memenuhi langit dan bumi. Oh ya. Ya, dong. Saking Dia lo oleh wong riya. Umpama beda orang Pokong ria lo bisa maca. mungkeng riya maca selawat. Persenan dia. Mungkeng riya maca selawat. Mung riya nih kah, amal manusia itu ketika riya, Quran yang menjelaskan, itu bagaikan debu yang ada di atas batu selecen. Pak itembung angin ataupun itembung hujan ya orang geger. Kenapa dia linggau jenan? Linggau jenan. Mung maca solawat, nih ngomong maca solawat itu tidak ada kamus yang mengatakan bahwa solawat itu ditolak. Tak ada. Kemudian walaupun riya, Tebuna ulama nikah adimis salat ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatmun bighairi taraddudi. Adimis salat ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatmun bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala Nabi Muhammadin. Artinya dia nikah tebuna ulama. Adimis salat ala Nabi Muhammadin, meneruslah kamu untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha hatmun bighairi taraddudi. Idul masalah terima itu pasti diterima. Tidak ada keraguan sama sekali. Pasti diterima. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kita, perbuatan-perbuatan baik kita itu bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan tidak diterima. Riya lo terima, ikhlas diterima kan, tidak nikah. Illa sholata ala nabi, kecuali membaca salawat kepada Nabi Muhammad mungkin riya mali ake mu colongkan namanya ku maca apa, maca salawat sallallahu alaihi Muhammad kan kunci namanya terima di tempo sambil maca subhanallah keng riya ya lo terima. Mung selain nikah harus berdasarkan ikhlas. Nggih. Bisa paham nggih? Tinggal hampir ngomongan dek nikah gini. Semoga manfaat. Amin. Jadi orang yang paling banyak pasangannya atau istrinya nanti di surga, yaitu orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Benar. Tapi itu berlaku untuk para kaum misalnya kan terjadi diskriminasi. Bunta, orang bini ini kan, orang wanita itu sangat dimuliakan di surga. Sangat dimuliakan di surga, diantaranya gini. Orang bini itu sangat dimuliakan ketika sama amalnya. Ketika sama amalnya kan, nih kan. Pertama judu nikah, azwanya judu nikah ada 3. Judu nikah beda telok. Pertama judu itu nyatok. Akatia Fir'aun bi Siti Asia. Beda dunia akhirat. Akatia Nabi Muhammad sareng raji-rajina. Nggih. Beda juduan nang akhirat tok. Dalam suatu keterangan itu Siti Asia binina Fir'aun itu akan menjadi istri Nabi Muhammad dalam surga. Ahli surga. Jadi orang bini itunya yang amalnya yang masuk surga itu akan menjadi ratu-ratu Nabi tederi. Mungcang sebini yang kilo kuas bitederi kilo masuk. Kilo le masuk. Orang Arab hurul ain. Itu kan dalam ruh. Kalau dibahas. Badan ngelain ngincam sekali kita. Saking penting maca selawat. Jadi mung bisa. Mung maca selawat saya paling pandai, apa banyak? Saya buka lagi. Mung saya buka leh. Nika 10 menit. Maca sallallahu alaihi Muhammad kencang. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 10 menit. Walaupun maca lemah tanpa Maca colok. Maca colok. Di dalam lebih baik di lisan. Di riya lebih baik di hati.
saya paling bagus dua colok adiker ate noraki subhanallah ate noraki subhanallah sallallahu alaihi Muhammad ate noraki sallallahu alaihi Muhammad. Nah kati ada ngabajeng nun bisa. Ah, orang ngabajeng kan itu harus arasa. Kunci dari husu itu merasa. Merasa bahwa dia dalam keadaan sholat, bahwa dia bahwa orang yang siapa jangkat itu tepang Buddha bu sarang Gusti Allah. Kan dak nih tepang ngadep dak Gusti Allah. Merasa kehadirannya. Ketika sudah merasa kehadirannya, ate nak dinto bekal nora. Media maca bismillahirrahmanirrahim. Ate panoro maca bismillah. Bekal kita dia poso. Jangan sampai colok bismillah, ate akalenjeran. Amain saya enggak kedesa. Dan ini saya paling bahaya. Boleh cerita, ulama lambe saya pun penter. Ulama lambe ni ka penter, kiai lambe. Mung beda orang-orang kampung ni ka kehilangan betung, kehilangan PC, entar ka kiai. Entar ka bagian ini entar. Ketika anu mator kula tetep elang anu kiai, elang are. Apa jang-jang salah bajang enggak? Karena kiai gila lawan ning bahwa dia tidak akan husuk. Mung lo hoso apa saya pikirin bekal dateng di bekto apa jeng. Ternyata salah bajang. Oh iya ciri ban Pak awat ngarek gila. Enggak. Bener dia jangko. Orang hoso di bener dua kelakuan. Itu ngabajang dua tepan deui. Ngkuat ya pon. Ya aja deh bunyi. Mana bisa di dalam apa nyamana di dalam asolawat terus asolawat Cak Dinto bukan hanya kita yang menjadi mulia tapi reng tua aku lebih sampean isebut bi Gustena Nabi barang siapa yang membaca solawat kepada aku Nabi maka aku menjawabnya bahwa berde malaikat saya menyampaikan ke Gusti Nabi bahwa Fulan bin Fulan ampun maca salawat da ajunan Nabi Muhammad dijawab bi Nabi Muhammad salawat itu. Mungkin ini kan. Sangking apa? Rajin lah maca salawat. Itu bisa sehari 1000. Male lo kendek apa neraka. Sambil nyetu lo apa? Sambil nyetu sambil apa lo apa? Iya, di dalam mana nih kak pangeran nih kalau sudah memberikan solusi secek gampang. Pertanyaan malaikat mungkar nakir ini kebeda. Kula maca dalam kitab apa nyaman Tanwirul Qulub lo kler. Mon orang dia terolok tanya Nabi malaikat mungkar nakir lolos dari pertanyaan malaikat mungkar nakir maca surat tabarok ben mareh ngasar sore berarti meng sore nika mareh bajeng asar coba mau urip orang 5 menit bojong ya maca mareh mau urip ya mana nah nikah maca tabarok akan aman dari siksa akan aman dari pertanyaan malaikat mungkar nakir lolos aman. Kempang tabarok nih kaning telopolo ayat. Di tempong kulit sampean aciling HP no abis bodoh 2 menit. Oleh selekser 2 menit. Jajal baca kebai maca salawat. Anda nih kan. Kebai maca tabarok 2 menit parahat sama tabarok alladzi ning telopolo ayat. Lo cek jeng lanjeng ayat. Bisa saking pentingnya amalan-amalan sebisa nyebab aki masuk surga. Saking Allah Taala aja cek berina solusi. Male manusia gak dinto lo entar ke lo entar ke jalan setan. Jalan menuju Roma. Bisa masuk ke Tonggolen. Dia tahu anjir. Kilo ae nom kilo apa ya. Cek memberi solusi pengiran gak dinto apanya mana yang bukan amalan yang bisa
walaupun kita tidak mengatakan dia ahli neraka, tapi perbuatan dia perbuatan ahli neraka kan nih. Kita tidak boleh mengecam orang yang tepang mati tepang mabuk dia ahli neraka, tidak boleh. Tapi perbuatan dia adalah perbuatan ahli neraka. Ini saya paham nih. Kalau sana apa? Sambil aja kerja. Ngantuk Rom. Macam masalah penjelasan selawat. Ikin to beda situng selawat kula ini kan sangat kula cek seneng. Selawat nika walaupun kula bukan ahli selawat tapi so pagi kula baca, sore kula baca. Walaupun hanya satu kali. Karena kula mangki dalam situng riwayat nika. Riwayat aki dari sahabat Jabir. Sahabat Jabir bin Abdullah ini ada bu dan nika. Sapa-sapa orang debuna Nabi. Nabi ada bu, sapa-sapa orang di waktu pagi dan di waktu sore membaca Allahumma ya Rabb Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa jazi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ibaca sekalian. Ibaca sekalian di waktu pagi, di waktu sore. Apa debuna Nabi? Apa debuna Nabi? Abah katibahu. Malaikat yang mencatatnya tersebut lesoh. Sampai sinyat baca nikah lesoh. Sampai abah. Sampai apa pelengen dengan matura lesoh. Alfa sobahin selama 1000 pagi, berarti 1000 hari. Orang yang membaca itu satu kali dalam sehari, pagi satu kali, sore satu kali, itu aba katibahu alfa soba, maka malaikat yang mencatatnya tersebut sampai lesoh, sampai capek. Alfa soba selama 1000 hari dicatat amalnya. Kipak kuni catat amal bagus selama 1000 hari bi malaikat. Terus apa? Walam yabqa li nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun illa adahu iya. Dan malaikat dan Nabi Muhammad itu sangat membalasnya dengan sepenuh. Kan mengoreng maca salam ke Nabi Muhammad, dibalas salam tersebut. Maca selawat, iki perengaki. Ini kan Nabi Muhammad membalas dengan sepenuhnya. Orang semacam ini. Ini kasih Nabi Muhammad saya ngajarin. Nabi Muhammad saya ngajarin, ha? Saya ulang. Mungkin kan, ulang apa boleh. Wa ghafara lahu wa liwalidayhi. Bukan hanya dosa orang yang membaca yang diampuni, tapi wa ghafara lahu wa liwalidayhi, dan kedua orang tuanya juga diampuni selama 1000 hari. Orang yang semacam Allahumma ya Rabb Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa jazi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Catat lah. Lah karena Nabi ini kasih ngajarin seiriwayat lagi bi sahabat Jabir bin Abdullah. Terus apa sih terakhir wa hasyara ma'a Muhammadin. Debuna Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ini kan tidak memakai Sayyidina. Wa hasyara ma'a Sayyidina Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu mengatakan wa hasyara bani kompolaki orang gila dipakai empok bi Gusti Allah orang gila ma'a Muhammadin. Abareng Muhammad. Debuna Nabi Muhammad berarti abareng abeng jaking anu. Jaking Romli ngocak bareng Romli iya jaking anu. Tapi Nabi Muhammad ma'a Muhammadin debuna Nabi. Wa hasyara ma'a Muhammadin. Wa ali Muhammadin, dan juga dikumpulkan beserta keluarga Nabi Muhammad. Sangkengan. Allahumma ya Rabb Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa jazi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Sangking kan cek gampang lagi. Pangeran nih Nabi Muhammad kan ini lo kira ada bumung tada pakon dari malaikat Jibril kan dan nih Allah Taala itu memberikan solusi itu sangat mudah ke umat Nabi Muhammad untuk masuk surga. Tapi kadang gue lebih sampean sila nyeleweng ngapain? Aja lena nyeleweng, lebih ruang bagus aja lena keselok bagus.
Karena dalam apa bidaya bari kisah muttabaun hawa, karena selalu mengikuti hawa nafsunya. Cek toro hawa nafsu, toro apa? Akal sehat. Oh ya bagus ya toro. Orang lo bagus cek toro. Ya mung nafsu sih toro. Ya ngajak coba tok nafsu lah karahin. Ya gina nafsu. Karena anak kan gitu. Mung segi ada dengan ngajak coba nafsu la maratun bisu. Nafsu amarah. Hewan. Hewan. Saking anu. Saking apa nyaman? Saking pangeran itu memberikan solusi sejak gampang untuk masuk surga. Dari kitab apa Pak? Kifayatul Atqiya. Boleh menabi orang sete, boleh menabi ngadirin orang sete, itu diamalkan terus boleh. Mulai dari pondok boleh. Mulai dari pondok mangki keterangan ketika mengubur orang yang meninggal itu ketika tanah sudah diratakan. Nika mancing ya tes, netek. Maren nalken, maren apa bisa mancing. Ada guna macam apa? Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit menglake mengbini la tu'adzib hadhil mayyitati mun bini. Nika dalam keterangan nika, di dalam keterangan nika mayit nika make coba lo iseksa sampai hari kiamat. Saking muljana Nabi Muhammad. Karena yang dibawa itu Nabi Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyiti menglake bini la tu'adzib hadhil mayyitati. Hadis ya hadis. Gue ketika menghadiri siapa ini, walaupun beni keluarga, walaupun beni siapa, gue disempatkan. Karena apa? Karena kita kan semua saudara, niser, tako orang gila, ahli seksa kubur. Kalau beni bacain dia kan lo seksa. Itu berlaku baru setelah ini apa? Kalau maksudnya pertanyaan saya gini, kalau orang tua saya kan udah meninggal 4 tahun yang lalu, apakah bisa dibacakan pada saat mengikat teranga ketika sesudah mengubur. Ketika sesudah mengubur. Yo ini sama. Pada Nabi apa jang duhur maka apa jang mare mauri bisa jojoki mare duhur. Mungkin. Apa yang kita share di media sosial itu kan ada beberapa sekarang kan zamannya milenial dan sosmed ya kan. Kadang-kadang ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab di kayak majelis atau di masjid atau di musola. Kadang-kadang di luar itu kan nanyanya itu yang anak-anak muda itu sekarang nyeleneh gitu. Berarti kayak tadi itu setelah dikubur ya. Setelah ngubur. Sal rata pas mancing yatas maca kele Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyiti. Menglake mengbini oba hadhil mayyitati. Lo isek sama yit gila sampai hari kiamat. Seperti itu agar apa? Dibacakan. Malelo isek sabi malaikat iya. Amal. Cek anu. Cek gampang aja pohon gula. Islam itu memberikan solusi yang sangat gampang. Sakingan cek sampai apa nyaman kunci swarga saya paringin oning di Nabi Muhammad kuncina swarga miftahul jannah la ilaha illallah kunci untuk masuk swarga. Tapi semakin kan ibalik di orang mau maca la ilaha illallah nya banyak ikaperaki mungkin
Nggih. Orang yang tahlil itu dikafir-kafirkan. Kula kedon bern kancano nak kana anu Andirwoyo Lampung. Ben orang Lampung, ahli Pagarnosa, ahli mencak isa. Kan bisa ngobodin wong nak kana anu isa. Pagarnosan ya, ngobodin entok, ngobodin apa isa. Nggih, ben ngobodin anu bone. Boleh kedon akannya iki ya, pada tentara orang Malang. Sini kan nyana Pak Trimono orang Lampung. Akan cek gula karena lah pada santren ada. Akan cek gula karena lah pada santren. Lah Pak Trimono nih kan ikaperakin. Di tentara nih, tak tentara saya apa kian sebukung bisa. Jika mong Pak Trimono nih kata ti imam, langsung ngabejeng boleh. Lo sah bejeng anu ke Pak Trimono. Karena dukun incok kapere pon gula. Iya kan orangnya anu sudah temu apa? Tak anu pecet pakai anu tandung apa tarunga geje pecet gading gajah. Lo kapere pon gula. Ya apa jenggotan lo sah bayang aja dukun ya. Yo pon gula cek saran. Gimana itu kon sedek ya roman ni. Nek kabeh lagi sarangku. Ya ongkon. Mangana tengah cek sampai anang kilo apa kancang. Kula banyak ke kancang-kancang kieu abi rengkeng lele dur lamun ngomong. Barian nikah bahas jenggu. Jengguan wajib iku. Ya kula mau jengguan kula serem. Lo wajib ini boleh aku jenggu serem. Serem. Ngomong lebih kula. Ngomong lebih kula bahwa sunnah di antara sunnah Nabi yang dilakukan Nabi itu wajib. Lah kok wajib sunnah? Karena Abu Jenggu itu sunnah, namanya sunnah Nabi tapi wajib. Demi wajib, mi pada sunat wajib, mi wajib. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdin. Alaikum, tetaplah kalian semua, itu kan perintah tetap. Tetaplah kalian semua di apa? Sunnat Nabi, bi sunnat khulafair rasyidin. Berarti wajib, Abu Jenggu je wajib. Ya itu orang itu. Saking balik di Quran kan banyak perintah-perintah wajib yang sunnat nggih. Ya no wa idza halaltum fastadu menoreng ihram lah sudah halal, sudah keluar dari ihram, itu kan ada perintah dalam Al-Qur'an fastadu. Maka berburulah. Tapi itu perintah kan diarahkan pada amar mubah. Maka diperbolehkan untuk berburu kan ndak nikah. Masa ya lah wajib ngubujang gue wan gue. Kok yang tuh saya lo ajeng gue. Ya bayangku. Ledur. Angana ama pentingnya ilmu dari ninggang ki. Pentingnya apa walaupun pol kan sekecil. Pentingnya ilmu itu dari jadi bisa oning apa amalan-amalan yang bisa menghapus dosa, bisa oning mung subhanallah ji apa kunana subhanallah nikah bisa memenuhi separuh timbangan. Alhamdulillah bisa memenuhi timbangan. Allahu Akbar pahalanya itu memenuhi langit bumi. Saking rajin. Ya bisa kan lagi ya mau lapos wi maksiat resa are. Maksiat resa are. Lalu aku masih ada cung rajin. Masih sudah ngasih ada cung rajin ya lo. Ya Allah. Karena pikir apanya mana? Kalau bedena pol kompol dan nikah kan lawan nih ya subhanallah bisa memenuhi apa separuh tempengan alhamdulillah memenuhi tempengan Allahu Akbar. Ya bah sering baca. Apa boleh la ilaha illallah la ilaha illallah. Ratona tikir. La ilaha illallah ni karaton. Ratona tikir. Apa banyak pun. Empon ki. Kemanfaat bisa itoro
Sepaling penting kan itu toro. Maca solawat toro. Jangan sampai ria. Ria ini kan apa nyaman lakar sesuatu yang menggerogoti hati to. Cila kelakuan setan. Wong ria. Penjajah. Jadi kulai sampean umpama ria otaba ujub otaba takabur tuli buang. Tuli elangakin pak hilas tuli. Ria tapi untuk niatnya mengajak kebaikan atau dan hal-hal yang itu kebaikan gimana? Menampakkan kebaikan kulit sampean umpama sedekah 100.000 ya tanpa akil apa kalaban niat dan male orang lain nuro beni keng ria beni mung ria itu peng tero ya lemau reng menampakkan kebaikan tero ya lemau reng sedekah 100 male ya lem di orangnya kan nyaman ria mung hanya lo bagus hanya menampakkan kebaikannya toh nyaman ujub di bahas kebagusan apa lo bagus ujub nyaman nikah mengajarkan kebaikan nikah beniria oleh jadi boleh sampai umpama sedekah 100.000 kan banyak gitu lah 100.000 cek banyak sedekah 100.000 nggak kenapa lah coki itu kompet ya mau 500 kompet 500 kok itu orang 100.000 ya cek kompet lah jelas kalau bentuk tujuan male orang lain bisa dapetin orang ya lagi jadi itu masalah faedah solawat akhir kita gimana bisa ya nuhir kami bisa ki solawat gula baca Allahumma ya Rabb Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa jazi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu kulaku sekalian lemalem sekalian debuna Nabi malaikat yang mencatat itu nyampe leso sampai capek abah sampai alfasobah selama 1000 hari 3 tahun. Ini jaga paham manusia kan. Boh, bit sepit buku nah. Anak orang gitu. Sangking rajin sama maca selawat. Jadi selawat mana selawat Jibril karena malaikat Jibril ya cerin Gusti Allah, malaikat Jibril dari malaikat Jibril ya ceraki ke Nabi Adam seteti mahara Nabi Adam apa sallallahu ala Muhammad kisah maharanya bisa pakai selawat ya kuliah sampean minta lo apa minta lo apa tapi yang dia nikah ide mahar nikah mon kengki PC atau emas sesuatu yang sekiranya manfaat itu lebih baik. Jangan sampai agak kok mahar Rahman mungkin beda PC dulu lama makro. Oh, rekan beneran yang lamban pato lantu. Onggon. Nah, mau Nabi Adam jadi surga. Ibu kira apa jadi surga? Mahar selawat. Dengan bismillah tapi antarannya habis 100 juta gitu. Kemudian saya toro lagi. Gila launing subhanallah napa lagi? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tapi selainnya sampai la haula wala quwwata illa billah kisah tanaman-tanaman di surga dan selawat ketiba banyak kulit sampean maca. Melelok keng ke HP tok nunduk. Bus saya otak lem semalam. Bus. Bus. Yo otak lem semalam awain apa. Cek sampai terpengaruh ke sekolah sampai lamar acara ke masa kala kepengaruh ke kisah. Ya keangkuilah maca salawat senapa. Maki benih maca salawat yang sol apanya mana tasbih tikir apa bain Allah lah panah. Nyamana kisah ismuddat. Nafsul isbat la ilaha illallah. Pon gi. Billahi Allah alam bisawal Fatihah.